Oke, baik teman-teman. Saya wartawan, mulai dari print dan lalu tadi Mbak Najwa tanya berapa lama di KG Mas? 24 tahun. Dan Mbak Najwa 17 tahun. So, saya tipikal karyawan orang Jepang, satu perusahaan sampai selama-lamanya. Oke. 7 tahun yang lalu, ya. 8 tahun yang lalu. Oke. 8 tahun yang lalu kami berkumpul di Jakarta untuk bertanya. Apa jawaban Tribun waktu itu, koran lokal, ya, terhadap fenomena digital disruption. Lalu kita sepakat bahwa kita akan bikin portal berita. Itu dengan gampang kita bisa rumuskan karena itu cuma mentransformasikan capabilities membuat berita di koran menjadi capabilities membuat berita di online. Tapi pertanyaan yang paling berat adalah kita akan bikin portal berita seperti apa? Nah, itu mulai berat di situ. Kenapa? Karena sebagai network koran di kota-kota, sekarang kita ada di 23 kota, wartawan kita mungkin ada di 200 lebih kota, ya. Maka pertanyaan itu dengan gampang dijawab, oh ya, kita bikin portal berita daerah, gitu kan? Kan dengan segampang itu. Tapi saya waktu itu karena saya sudah belajar jadi penulis dan blogger, nulis-nulis di blog, tidak seperti Budi Putra, dia blogger yang baik gitu ya. Saya belajar sambil belajar digital, saya juga ngeblog. Dan satu keyword yang satu ayat yang saya percaya dan itu kemudian mempengaruhi perjalanan Tribun News, yaitu pembaca tidak membaca berita daerah. Pembaca membaca berita yang menarik. Berita menarik itu bisa dari Amerika, bisa dari Timur Tengah, bisa dari Makassar, bisa dari Jakarta. Tidak penting. Yang penting berita itu menarik. Betul kan? Itulah sekarang yang mewarnai Tribun News hari ini. Portal berita menarik. Kedua, DNA Tribun itu adalah news. Kalau kita bikin koran, saya kebetulan bikin koran di Makassar, bikin koran di Medan, saya pernah ke Aceh, lalu saya bikin koran di Jakarta, mungkin teman-teman lihat ada Super Bowl. Semua pemimpin redaksi di Tribun itu pasti orang news. News itu liput di DPR, ke Istana Negara, saya meliput perang Irak 3 bulan, saya di Timur Tengah 3 bulan. Itu news, ya. Tapi wartawan yang non news itu adalah wartawan entertainment, so liput selebriti, gosip, dan itu minoritas di Tribun. Tidak ada pemimpin redaksi datang dari non news. Jadi news itu kayak Kopassus lah kalau di Tribun. Biasa jadi panglima atau kepala staf. Tapi coba lihat data bahwa sehebat-hebatnya news, dia hanya bisa menggrab 10 juta pembaca. Seluruh berita koran, seluruh pembaca koran dikumpulkan hanya bisa grab 10 juta orang. Tapi Facebook monthly active users itu 80 juta. So, saya pernah ceramah di depan teman-teman saya di KG. Apa masalah terbesar Kompas Gramedia? Masalah terbesarnya adalah kita terlalu serius. Betul kan? Ya. Sebab DNA kita itu DNA yang serius. Kalau you baca news pagi hari, ya tadi sekarang buka handphone. Tapi kalau you baca koran, begitu lihat news, you mesti bikin kopi dulu, baikin letak meja, baru you duduk dan you baca. Sebab news itu rumit, betul kan? Kalau you kuliah, news itu means itu mata pelajaran filsafat, betul kan? Ya. Tapi kalau tadi harimau apa tadi sinetron? Itu. Kalau itu kan kamu tidak perlu keimanan tertentu untuk menikmatinya. Betul kan? Ya. Tapi kalau lu news, lu perlu keimanan tertentu untuk bisa mengerti. Ya, itu. So, jadi sekarang apa permasalahan semua brand lama, merek-merek lama? Karena mereka news. Itu. Ya kan? Udah 2 ayat tuh.
So, saya bikin Tribun menjadi tidak hanya news. Kami bikin 3.200 berita tiap hari. Dan tidak ada newsroom yang punya capability seperti itu. 3.200 berita per hari. Dan hari ini news mungkin tinggal sekitar 200 berita saja. Sisanya non news. Itu juga menjelaskan kenapa kita bisa sekarang, kita punya unique user, monthly unique user adalah 120 juta. Kemarin saya ketemu orang YouTube, kalian bilang YouTube besar, ya besar, setuju saya. Tapi monthly active user YouTube itu cuma 5 juta. Tribun News 120 juta. Mana lebih besar? Padahal YouTube bukan news loh. Dia betul-betul entertainment. Dia baru saja mau mengambil inisiatif untuk masuk ke news. Dia start dari non news. Ini slide-nya. Rahasia ini. Sebenarnya jangan disorot lah karena ini data internal. Tidak bagus, banyak brand lain di bawahnya, ya kan? Ya, ini Tribun News. Ya, Tribun News adalah satu-satunya website di dunia yang berbasis berita yang mengalahkan Google. You cari dimanapun tidak ada. Coba cari seluruh dunia. Portal berita terbesar di dunia itu CNN. Portal berita itu you kenal sebagai TV. Tapi di digital portal berita terbesar CNN. Ngalahin Washington Post, ngalahin BuzzFeed, ngalahin semuanya. Tapi you tahu berapa peringkat CNN di Amerika Serikat? 22, 21. Tribun News nomor 1. Kira-kira 6-7 tahun yang lalu kami berdebat keras. Ketika para idealis mengatakan, hey, Google akan merampok kita. Dan benar. Sekarang perusahaan dengan revenue digital terbesar itu bukan Tribun News, bukan Detik, ya kan? Tapi Google. So, kalau you menghadapi kenyataan seperti itu, you lawan Google atau you berteman dengan Google, ya kan? Itu kan pertanyaan kan? Saya bilang, you mesti berteman dengan Google, karena you terlalu kecil untuk melawan Google, ya kan? Waktu itu visitor kita, let's say mungkin sekitar 2 jutaan, sedangkan Google sudah 60 juta. Gimana ceritanya bisa lawan 2 juta melawan 60 juta? Tidak bisa. You mesti berteman dengan Google. Itu namanya frenemy, itu digital. You berteman tapi you musuhan. Dan you tahu, iya kan itu frenemy, ya kan? Kan begitu. Co-competition, berkolaborasi, kakak Nana, berkolaborasi tapi berkompetisi. Itu competition. So, you lihat bagaimana cara Tribun News ngalahin Google. Dengan cara memperbaiki search traffic, which is itu Google. 50% traffic Tribun News sekarang datang dari Google. Dan you tahu cara ngalahin Google sekarang. Kalahkan Google dengan Google. Itu frenemy kan? Ya kan? Ya. Kira-kira 2 tahun setelah Tribun News berdiri, kita tidak punya capabilities untuk jualin inventory digital. Karena kita tidak tahu CPM itu apa, CPC itu apa, terus cara jualnya gimana, metrik apa yang relevan. Sama sekali kita tidak tahu. Kita dari kampung jual koran, milimeter kolom. So, satu-satunya capabilities yang kita punya adalah Google AdSense. Siapa yang blog pasti tahu Google AdSense, betul kan? Dan pada rapat di corporate di Kompas Gramedia, saya diprotes. Hey, kenapa kamu berteman sama Google? Even dengan Yahoo waktu itu. Dan saya pertama kali bikin strategic partnership adalah dengan Yahoo. Waktu itu Yahoo adalah Yahoo News. Pernah ingat itu kan? Dan seketika seluruh timeline Yahoo News itu beritanya Tribun. Tapi saya diprotes teman-teman saya. Hey bro, Yahoo News itu kompetitor kita. Dia cari iklan seperti kita. Kenapa yuk bekerja sama? Loh bro, saya cek. Traffic dari Yahoo ke Tribun adalah terbesar waktu itu, ngalahin Google. So, kalau you mau larang saya bekerja sama dengan Yahoo, you mesti ganti traffic saya dari Yahoo. Dan tidak ada yang berani jamin. Gitu kan? Itu frenemy gitu. Ini Yahoo, ya. Oke. Teman-teman, ini satu lagi saya percaya. 132 juta internet users.
bukan cuma bahwa mereka pegang remote seperti kakak Nanda tadi. Tapi mereka sulit dipahami. Kegagalan terbesar wartawan senior membuat portal berita adalah karena dia menganggap bahwa audiens dia sama seperti zaman dulu. Betul kan? Nah, itu kegagalan terbesar. Saya wartawan yang serius. Saya liput di istana, saya liput DPR, saya liput perang Irak. Saya serius. Tapi saya tahu kalau saya nulis berita serius tidak ada pembacanya. Itu persoalannya. Ya karena kan. Nah, Mbak Najwa ini kenapa dia menarik? Topiknya berat banget loh. Tapi dia desain, dia deliver dengan entertaining. Nah, itu kesulitan para wartawan politik adalah dia terlalu serius. Iya kan? Betul kan? Jadi sebenarnya kebangkrutan media massa tradisional itu adalah karena dia terlalu serius. Nah, betul kan? Di kantor Tribun, even di lingkungan Kompas Gramedia, saya diprotes. Dan saya kira kalian juga akan mengira. Tribun itu isinya norak. Setuju saya? Ya. Betul kan? Tapi saya beritahu Anda, jangan-jangan audiens Indonesia suka yang norak. Iya kan? Coba lihat data ini. Coba lihat datanya. Lihat bounce rate. Bounce rate means you buka portal, you close satu halaman saja. You nggak masuk ke halaman berikutnya. Itu bounce rate mean begitu. Artinya kata lain konten itu tidak punya value. Betul kan ya? Jadi misalnya you dapat konten dari sosial media, you klik, apaan nih, betul kan? Terus close, itu bounce rate. Atau you search sesuatu, lalu you temuin Tribun News, lalu you buka, lalu baru baca, apaan nih, close, itu means bounce rate. Sekarang lihat, mana website yang paling tinggi bounce rate-nya? Cek. Ya. Jangan-jangan itu yang kalian anggap canggih. Oke, clickbait. Clickbait means, ini setahu saya, mungkin nanti kalian bisa koreksi, kalian bisa cek. Clickbait itu istilah yang muncul ketika kita temukan sesuatu konten di Google, lalu setelah kita klik, ternyata isinya tidak sesuai judulnya. Itu kan pengertian clickbait, which is clickbait itu pengertiannya negatif. Oke, saya jelaskan dengan cara yang agak berbeda. Konten itu pertama kali dia harus punya relevansi. Ya, so relevansi tergantung kepada banyak hal, location, ya, demografi, misalnya laki perempuan, usia. Via Valen mungkin untuk usia saya nggak terlalu menarik. Waktu pembukaan Asian Games, tahu nggak apa yang paling saya nikmati? Yang paling relevan dengan saya, kucu-kucu Thai di dada, ya kan? Dan ketika muncul orang Korea itu, ya. Saya nggak nonton TV lagi. Anak saya giliran yang nonton TV. Itu relevan. Betul kan ya? Itu relevan. So, clickbait itu sebenarnya dia pingin relevan. Tapi mesin punya banyak cara untuk ngukur. Apakah konten yang relevan itu punya value atau enggak? Itu. Ya. Nah, cara ngukurnya adalah apakah berapa lama you consume judul yang kamu klik. Itu kenapa parameter time on site dipakai. Ini sebenarnya parameter yang dipakai untuk pemasang iklan. Sebab kalau kontennya value-nya begitu buruk, walaupun iklannya tampil, kan sebenarnya dia membayar percuma juga kan. Betul kan? Tuh, itu time on site. Page per visit itu juga sama. Itu untuk mengukur seberapa dalam orang engage dengan konten. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa clickbait itu buruk. Ya. Tapi jangan-jangan kalau clickbait itu didefinisikan sebagai konten yang tidak punya value, konten yang tidak punya nilai, jangan-jangan pendapat semua orang tidak sama. Itu Mas. Kompas Gramedia punya 193 juta monthly active users. Itu laboratorium yang besar untuk tahu pembaca suka apa, pembaca tidak suka apa. Betul kan? Jadi saya juga dengar kritik. Dari kampus, dari teman-teman aktivis, saya dengar. Tapi ke teman-teman Tribun saya selalu bilang, jangan-jangan yang kritik kita itu tersesat. Iya dong. Jangan-jangan dia baca buku komunikasi tahun 1999 berapa, ketika Facebook belum ada, ketika Instagram belum ada. Lalu dia melihat dunia dengan
buku tahun 1990 itu. Betul nggak? Ada jurusan komunikasi? Ada? Jangan-jangan kampus mengajarkan aliran sesat. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena makin kalian paham buku itu, makin kalian tidak paham apa yang sedang terjadi. Betul nggak? Betul nggak? Dan saya tidak kaget kalau kalian kaget melihat data itu. Bahwa yang bounce rate-nya paling tinggi adalah itu. Betul kan ya? Lihat nggak? Coba lihat. Page views per visitor. Ini data Comscore loh. Ini bukan data saya. Ini third party data. Independen dan dipercaya. You bisa akses ini. Ya. You lihat page per session. Tribun News tidak buruk-buruk amat itu. Betul kan ya? So, data driven. Itu. Saya mengelola, jadi saya tahu waktu kita nongol mengelola website, saya sudah lihat petanya. Detik mengupload satu berita per 2 menit. Detik sangat kuat di Twitter, 10 juta follow. So, kalau you kalahin Detik dengan Twitter, coba you butuh 10 tahun. Karena sehari tumbuh berapa follow, you butuh 10 tahun. Dan saya bilang, jangan pernah kau kalahkan jago kungfu dengan main kungfu. Iya kan? Betul kan? Nah, okay. That's why, ya ini bahasa Inggris ini. You lihat bahwa website yang pertama kali memakai Facebook sebagai tools utama itu Tribun News. Dan kita punya 18 juta Facebook likes. Tidak ada sehebat itu. Iya kan? Tapi Detik kuat sekali Twitter. Untungnya ketika Twitter tidak happening, iya kan? Facebook happening kan gitu kan. Dan you tahu hari ini tinggal 7% traffic datang dari Facebook. So, saya udah lihat. Ini sebentar lagi Facebook akan seperti BlackBerry Messenger. Sebab Google sekarang melakukan berbagai macam perubahan untuk pro ke mobile. Dan sebenarnya ada data satu slide, tapi nggak ada di slide ini. 93% users kita environmentnya adalah mobile devices. Ya, apa bedanya mobile devices? Ini mobile devices. Desktop, tahu desktop? Ya, desktop. Kalau you buka desktop, you buka PowerPoint, you buka Excel, you buka Word, betul? Artinya apa? Artinya you siap kerja. Ya, itu. Ya kan? Artinya you siap mengkonsum berita yang berat. Kan gitu kan? Tapi kalau you buka handphone, enggak. Makin serius beritamu, makin tidak ada yang baca. Betul kan? Itu persoalannya. Ya kan? Dan desktop itu adalah Microsoft ekosistem. Tapi handphone adalah Google ekosistem. Itu beda. Ya kan? Kita merasa bahwa kita menulis story untuk human. Betul kan? Sehingga kita menghabiskan waktu kita untuk mencari judul, mencari foto yang menarik untuk human, untuk manusia seperti kalian. Kalian manusia kan ya? Oke, syukurlah, ya, syukurlah. Sebab faktanya adalah kita mengkonsum konten itu ditentukan oleh mesin. Ya, you search apa, Google tunjukin apa. Apa yang ditunjukin Google itu hasil kerja mesin, betul? Nah itu, you buka Instagram, lalu apa yang di like temanmu, lu dikasih notifikasi. Itu kerja apa? Kerja mesin. You buka newsfeed Facebook, lalu lu diberitahu temanmu komen apa, temanmu like apa, betul? Itu kerja apa? Mesin. Kalau lihat Tribun News, direct traffic itu artinya buka tribunnews.com hanya 20%. 80% itu dari sosial dan search. Means itu mesin. So, kalau lu hebat nulis cerita untuk human, mungkin kau akan gagal. Kau harus belajar
menulis story untuk mesin. Kalau you menyatakan produk jurnalistik itu seperti 2 kalimat syahadat. So, iya betul kan ya? You mesti akui Tuhan yang ini dan kitabnya adalah ini. Betul kan? Karena begitu kamu bilang ini bukan produk jurnalistik, itu berarti etiknya beda dan hukumnya juga beda. Betul kan? Oke, so ini produk jurnalistik. Makanya di Tribun, ya terlepas dari berbagai macam kecelakaan, gitu. Itu kecelakaan benar kan? Artinya apa? Tidak by design. Terlepas dari berbagai macam kecelakaan, even tenaga grafis itu ada, kita latih kode etik jurnalistik. Dulu kalau di koran, tenaga grafis itu kita tidak latih kode etik jurnalistik ya. Kakak Mbak Najwa ngerti betul. Karena semua produk itu kan tukang grafis kasih ke editor, reporter kasih ke editor, fotografer kasih ke editor. Fotografer kode etik jurnalistik, reporter kode etik jurnalistik. Tapi tukang grafis itu tidak ada kartu PWI-nya. Betul kan ya? Tapi begitu digital kan semua punya hak untuk publish. Itu produk jurnalistik. Jadi you mesti tunduk kepada kode etik jurnalistik. Itu Bang. Oke, di Tribun kita punya konsep namanya liputan multi angle. Saya pengajar untuk semua koran Tribun yang baru didirikan. Dan salah satu liputannya adalah liputan multi angle. Liputan multi angle means satu topik you lihat dari berbagai sudut pandang. 5W satu hal lah segampang itu. Ya, taruhlah Mbak Najwa nih pusatnya. Kan you bisa menulis tentang why, tentang how, tentang who. Betul kan ya? Nah, itu kan multi angle tuh. Oke. Ekosistem print itu kan ekosistem di mana ini korannya, lalu di sini kata satu sidebar, di sini satu story, itu ekosistem print. Tapi ekosistem digital itu kan sebenarnya ada link, ada link, ada link, ada link. So, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita belum beradaptasi dengan dunia yang baru. Itu persoalannya. 3 tahun yang lalu, saya kebetulan melit tim konten teknologi sama sales. 3 tahun yang lalu sales saya datang memprotes, Pak, pemasang iklan gak ada yang mau masang iklan di Tribun News. Kenapa? Karena desktop kita kecil, visitor desktop cuma 10%. Iya kan? Terus aduh, saya bilang saya tidak punya ilmu yang cukup untuk memindahkan orang dari konsum konten dari mobile ke desktop. Gimana caranya? Ya, you sedang pegang handphone, terus saya beritahu, you pakai desktop. Gimana caranya? Iya kan? Iya kan? Benar gak? Ya. Jadi saya bilang, you tunggu saatnya ketika para pemasang iklan tahu bahwa user sekarang sebagian terbesar adalah ekosistem mobile. Betul kan? Google lama juga menyadari loh. Setelah dia kalah dari Facebook, baru dia menyadari dia lebih pro ke mobile. Kan cukup lama. Dan hari ini pemasang iklan sudah mulai sadar bahwa emang benar percuma pasang iklan di desktop. Betul kan? Lebih baik pasang iklan di mobile. Dan you tahu, Tribun News sekarang punya revenue terbesar di dunia. Thank you. Buka aja Bukalapak.